Halo teman-teman, kali ini aku mau sepilin mesin Riket All New Gen 3. Jadi teman-teman akan aku tunjukin proses kerja mesin DTF ya. Nah ini di depan teman-teman ini printer DTF Riket All New Gen 3. Nanti akan aku tunjukin proses dari mulai setting desain di software, printing, oven, kemudian sebelum oven nanti ada powdering, oven, lalu terakhir kita press ke baju. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu sablon DTF, teman-teman bisa pelajari dari video ini nanti ya. Oke, ini printer Riket All New Gen 3 dilengkapi panel touchscreen di sini teman-teman. Ini untuk maju mundur untuk teman-teman mengarahkan bahan, untuk ngatur posisi bahan maju mundur. Kemudian di sini ada fitur humidity untuk cek suhu dan kelembapan di area mesin. Ada fitur mix ini untuk mengaduk di tinta putih. Jadi mesin ini udah dilengkapi mixer di white ink-nya teman-teman ya. Dan satu lagi ada fitur capping ini untuk menu perawatan. Jadi nanti saat kita lakukan perawatan harian, teman-teman cukup gunakan fitur capping yang ada di sini. Teman-teman nggak perlu sedot-sedot tinta secara atau sedot pembuangan secara manual, karena teman-teman bisa gunakan fitur suction yang ada di mesin Riket All New Gen 3 ini. Ini fitur yang ada di mesin ini. Kemudian di mesin ini juga dilengkapi fitur circle rotary blade teman-teman. Nah, circle rotary blade ini fungsinya teman-teman untuk motong bahannya. Jadi selesai print, bahan kan maju nih teman-teman. Teman-teman mau oven harus dipotong dulu. Jadi teman-teman bisa potong pakai ini, nggak perlu butuh gunting lagi, cutter lagi, karena udah ada di mesin. Nah, kemudian di vakumnya juga udah dilengkapi heater nanti teman-teman yang dapat ya. Ada vacuum heater di mesin Riket All New Gen 3-nya, dan yang terakhir ada fitur mixer white ink di sini yang akan mengaduk tinta putih secara berkala. Jadi setiap 10 menit sekali printer ini akan mengaduk di bagian tinta putih untuk mencegah pengendapan yang ada di tabung tinta putihnya. Oke, lanjut aja, kita langsung setting ke software untuk proses printing teman-teman ya. Jadi untuk mesin DTF dari bengkel print itu nanti udah dilengkapi software original teman-teman. Teman-teman dapat software original Hexpeed atau Printgazer. Ini seperti ini tampilan softwarenya. Jadi teman-teman tinggal masukin gambar, format gambar yang dicetak yaitu PNG ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal masukin aja di sini, add picture, pilih gambar yang mau dicetak. Contohnya ini saya mau cetak gambar ini. Nah, sesuaikan ukuran dan posisinya. Nah, dari sini baru kita lanjut ke proses printing teman-teman. Langsung kita ke proses ripping ini aja. Kalau ukuran dan letaknya udah sesuai, langsung ripping. Kita cek untuk settingan persentase tintanya. Kita pakai 30% color, white-nya 70% ya, biar hasilnya bisa maksimal. Oke, lanjut kita enter untuk proses print. Nah, di sini kita tunggu loadingnya sampai 100% dulu, baru nanti kita bisa print di printer Riket All New Gen 3. Jadi untuk proses printingnya teman-teman, satu A3 itu membutuhkan waktu 9-12 menit. 9-12 menit untuk desain full A3. Nah, untuk mesin DTF ini yang lagi print ini desain raster teman-teman. Jadi detail kecil-kecilnya dapat, colornya dapat. Nanti kita spillkan hasilnya ya. Setelah ini kita langsung ke proses powdering, proses yang kedua, proses powder, dan lanjut ke proses oven. Terakhir nanti kita press untuk lihat hasilnya langsung. Nah, untuk biaya produksi sendiri satu A3 seperti ini hanya butuh modal kurang lebih di 4.500-an aja teman-teman. Itu udah termasuk PET film, tinta, powder, sama listrik juga udah termasuk. Jadi 4.500 mau HPP atau modal cetak DTF ukuran A3. Oke,
Oke, ini habis print kita potong langsung pakai fitur yang ada di mesin ya teman-teman. Ini kita pakai circle rotary blade-nya, lalu geser aja. Nah, ini dia hasilnya bagian depan. Ini belum di powder teman-teman ya. Kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses powder atau pemberian lemnya. Kemudian kita langsung oven atau curing supaya lem menyatu dengan tinta. Dan terakhir nanti kita lanjut ke proses pressnya. Oke, ini untuk proses powder teman-teman ya. Jadi fungsi powder ini sebagai lem teman-teman. Yang bikin gambar bisa nempel ke media itu powdernya ini. Nah, ini kita tinggal ratakan aja seperti ini. Lanjut kita oven hasilnya. Oke, ini kalau udah di oven dengan waktu kurang lebih 120 detik kita ambil. Ini hasil kalau udah di oven teman-teman. Jadi powder sama tintanya itu nyatu seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita press. Bisa juga kita ngepressnya beberapa hari lagi bisa. Jadi aman untuk disimpan, aman untuk langsung di-press. Sekarang kita langsung press aja. Ini kita siapkan kain. Kita press di kain ya, kita ratakan dulu. Untuk suhu pengepresan kita pakai 165 derajat dengan waktu 15 detik. Nah, untuk bagian yang belum kepres ini kita balik aja. Ini hasilnya, kita tunggu agak dingin dulu lalu kita kelupas PET-nya ya. Oke, ini udah selesai, udah dingin ya, udah di press, kita langsung kelupas saja. Untuk hasil lebih maksimal lagi, ini kita ulangin press lagi ya selama 5 detik untuk hasilnya supaya lebih kuat. Kita press lagi 5 detik. Ini kita press yang kedua 5 detik aja teman-teman ya. Oke, jadi itu proses untuk alur cetak atau proses kerja mesin DTF mulai dari printing, kemudian powder, lalu di oven, dan terakhir di press ke media. Untuk medianya sendiri nggak cuma di kaos ya teman-teman, bisa ke semua media tekstil seperti jaket, tas, topi, dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.